Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bahasa Sunda untuk kelas 4, yaitu silakan dibuka bukunya halaman 98 ya. Sudah dibuka semuanya? Ya, kalau sudah, kalian perhatikan ya dan disimak baik-baik. Hari ini orang diajar ngapalkeun. Ya, di sini ada apalkeun. Apalkeun itu hafalkan. Nanti tugas kalian yaitu menghafalkan beberapa kata yang ada di halaman 98 dan 100. Nah, yang pertama yaitu gemah ripah. Gemah ripah nyaeta atau sama dengan subur makmur. Ya, kalimatnya baheula nagara urang mah katelah gemah ripah. Dahulu negara kita terkenal gemah ripah. Ya. Nah, di sini kalimatnya sama, dua kalimat ini. Yang beda hanya gemah ripah dan subur makmurnya saja, tetapi kedua kata ini memiliki arti yang sama. Makanya kalimatnya juga sama kan ya. Nah, nomor 2 sekarang sawawa. Sawawa teh nyaeta dewasa, cukup umur, baleg. Nah, kalimatnya di sini ada 3 ya. Budak teh ayeuna maju ka dewasa, cukup umur, baleg. Jadi artinya anak itu sekarang menjelang dewasa. Nomor 3 nyaeta perceka, sama dengan pinter. Pinter itu artinya pintar, ngatur urusan pagawean, mengatur urusan pekerjaan. Kalimatnya Kang Mahmud mah jalmina perceka pisan. Kang Mahmud orangnya pandai sekali atau pintar sekali. Nomor 4 sewe siwi. Ini bukan siswi ya, tapi siwi nyaeta turunan. Kalimatnya Kang Pandi mah sewe siwi bangsawan. Kang Pandi mah turunan bangsawan. Kemudian yang kelima rumawat. Ari rumawat mah nyaeta ngurus kalawan hade. Jadi mengurus dengan baik ya, atau merawat dengan baik. Ratna rumawat kekembangan tulaten pisan. Ratna merawat bunga-bunga dengan telaten sekali ya. Kemudian nomor 6 nyaeta pusaka. Ari pusaka mah barang warisan karuhun urang. Jadi pusaka itu barang warisan nenek moyang kita. Nah, kalimatnya ieu keris teh mangrupa barang pusaka. Keris ini merupakan barang pusaka atau barang warisan. Nah, nomor 7 dan 8 ada di halaman 100. Nanti kalian hafalkan dulu. Kalau sudah hafal, kalian di voice note ya, lalu kirim ke Ibu Japri. Nah, misalnya gemah ripah sama dengan subur makmur, sawawa sama dengan dewasa. Begitu ya. Perceka sama dengan pinter. Atau boleh begini dengan bahasa Sunda, gemah ripah nyaeta subur makmur, sawawa nyaeta dewasa, perceka nyaeta pinter. Jadi yang dihafalkan yaitu kata-katanya saja, kalimatnya tidak perlu ya. Nah, nomor 7 dan 8 ada di halaman 100, silahkan dibuka. Nah, di halaman 100 itu ada jembar. Jembarnya eta teu cupet pikiran ya. Jadi tidak sempit pikirannya, luas hatinya gitu ya. Kalimatnya dina narima cocoba orang kudu jembar hate. Di dalam menerima cobaan ini kita harus legowo gitu ya, atau berbesar hati. Nah, kemudian 8 terakhir wibawa nyaeta komara. Kalimatnya
Wibawa Pakomar kabawahanana kacida gede pangaruhna. Jadi artinya wibawa Pakomar kebawahannya itu sangat besar pengaruhnya ya. Jadi wibawa itu komara atau kekuasaan. Nah, untuk tugasnya kalian sudah paham ya? Jadi silakan dihafalkan kata-kata yang ada di halaman berapa tadi? 98 dan 100. Nah, selanjutnya hayu urang diajar mikaweru basa. Mari kita belajar mengenal bahasa. Ya, di sini ada babasan. Ari babasan teh naon? Babasan teh nyaeta ungkapan. Ya. Ari ungkapan teh naon, Bu? Ari ungkapan teh atau babasan teh nyaeta gundukan kecap anu ngandung harti kiasan atawa harti teu langsung. Jadi ungkapan yaitu kumpulan kata yang mengandung arti kiasan atau arti yang tidak langsung. Nah, silakan kalian perhatikan. Di sini ada beberapa ungkapan. Yang pertama yaitu gemah ripah loh jinawi sama dengan gegek caca jiwana serta raharja. Jadi gemah ripah itu kan subur makmur ya. Banyaknya penduduk ya. Gegek caca jiwana itu banyaknya penduduk serta makmur. Jadi walaupun penduduknya banyak, subur makmur ya, sejahtera, artinya seperti itu. Kalimatnya negara Indonesia gemah ripah loh jinawi. Jadi negara Indonesia banyak penduduknya tetapi rakyatnya makmur ya. Yang kedua yaitu hejo lembok. Nah, di sini subur tur loba rejeki. Hejo lembok itu subur dan banyak rezekinya. Alam indah atau bahasa Sundanya endah ya. Alam endah hejo lembok. Ini bok ya, bukan blok. Sugih mukti. Jadi alam indah subur serta banyak rezekinya dan juga hidupnya senang. Nomor 3, sugih mukti sama dengan beunghar tur hirup senang. Jadi artinya kaya serta hidupnya senang ya. Kalimatnya alam endah hejo lembok sugih mukti. Alam indah hijau subur kaya serta hidupnya senang, bahagia ya. Karena ada yang kaya tapi bahagia, konon katanya ya. Tapi kalau di sini beunghar tur hirup senang. Jadi kaya dan hidupnya senang. Kemudian nomor 4 yaitu hejo ngemploh. Kalau hejo ngemploh artinya gomplok tur seger. Gomplok itu rimbun ya. Kalau daun mah banyak gitu ya, banyak. Seger itu daun-daunnya hijau, itu biasanya seperti itu ya, seger, masih seger. Nah, ini daun hejo ngemploh. Karaharjan lemah cai. Daun hejo ngemploh itu daun yang tanamannya subur dan segar. Ini ciri kemakmuran tanah air. Lemah cai itu tanah air. Kemudian yang terakhir yaitu alas bandawasa sama dengan leuweung gede atau hutan belantara, hutan besar ya. Tutuwuhan nutup alas bandawasa. Artinya tumbuh-tumbuhan tertutup oleh hutan belantara. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk tugasnya kalian silahkan hafalkan. Setelah hafal, kirim
voice note ke ibu, dan ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.